Hey baby, say this is on my mind, and I'm officially missing you. Waduh, tugas lagi. Ya apa toh ini? Kemarin baru saja selesai. Masa ya tugas lagi? Ini mau healing loh. Masa ya tugas lagi? Mbok ya dikasih uang, jangan dikasih tugas. Ya udah sih, sabar aja, namanya juga kuliah. Mau gimana lagi ya, namanya juga belajar ya pasti capek. Ya, tapi nggak gitu juga tuh, tugas lagi. Tugas kok terus, kan mau healing. Ya terus maunya gimana, namanya juga belajar. Kamu ini nggak tahu ya, kerjaan tugas itu berat tahu. Daripada rindu. Bisa aja, kalau nggak niat kuliah ya udah tidur aja di rumah. Ini loh, Bu, kemarin barusan saja selesai. Masa dikasih lagi, ngasih terus. Ya udah mending kerjain aja langsung, nggak usah ngomel aja. Yang penting kan ngerjain. Kok ada rame-rame di rumah saya, ini ada apa ya? Ini siapa loh semuanya? Hai, alhamdulillah. Ada apa? Kok kamu rame? Ini Bu, apa? Barusan aja tugas saya selesai. Bisa Dikasih tolong tugas kalau panggil lagi. saya apa? Ibu. Sejak kapan saya menikah dengan bapakmu? Minta tolong ya kalau panggil saya yang lebih keren daripada Bude. ibu. Ya Allah. Waduh. Sejak kapan saya nikah sama Pak D-nya? Halo. Kamu kenal aku enggak? Oh ya enggak usah wis. Ada apa? Gini Kok loh, Bu. rame-rame? Ada tugas lagi. Iya. Kemarin barusan saja selesai, dikasih tugas lagi. Kamu identitasnya apa ya? Saya. Iya. Ibu Mahasiswa. nanya. Iya, mahasiswa. Ah iya kan? Iya. Mahasiswa tapi nggak mau tugas. Nggak mau Bu. Ya udah kalau Pokoknya gitu dikasih nggak usah uang nggak gitu usah loh. nggak usah ini ya, nggak usah lulus ya, nggak usah diwisuda kalau gitu. Jangan Bu. Ibu ikat mang. Halo, kenalan dulu kenalan. Oh iya. Nama saya. Heeh. Nama saya Farhan Putra Bermansyah. Ya oke. Namamu siapa namamu? Farhan. Farhad. Iya. Farhan. Farhan. Iya. Kamu tahu artinya Farhan? Nggak tahu, nah, orang tua saya. Farhan itu bahagia. Terus ada masalah apa kamu kuliah terus kok bersedih hati? Gak boleh kayak gitu. Pemuda itu harusnya bersemangat. Terus ini teman-temanmu kan juga dapat tugas kan, sama kan kayak kamu kan? Iya, terus kamu kenapa kok rasanya kok kamu merasa yang paling disakiti di dunia ini? Ini. Udah Hah? maneng. Bukan? Apa lo harusnya? Sejak kapan? Ini Kamu loh. punya Pak Desa? Kok- Kenalin Mas. Kok tiba-tiba rame banget di sini tuh? Banyak Kenapa? cewek-cewek cantik, boyo tiap hari kayak gini. Yang mana yang cantik angkat tangan. Iya kan? Terus tadi ini loh, selain itu juga terkesima saya Iya, sama kenapa? actingnya mereka berdua ini loh, luar biasa. Kamu acting ya? kok kayaknya ya? Dia yang paling tersakiti, Iya. tapi dia yang pucat. Gimana dong? Ya. Kamu yang tersakiti tapi yang cewek yang Tersakiti apa tertekan sebenarnya? Ya. Gak mungkin kalau tertekan. Kalau tertekan itu bentukannya gak kayak gini toh ya. Ya wes, kita sama dulu besti-besti di rumah ya. Selamat pagi. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok harus jawab iki apa sih? Selamat pagi. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gitu dong. Tepuk tangan dulu dong. Spesial banget ya, kita kedatangan teman-teman dari Unusa. Universitas NU Surabaya. Surabaya. Tepuk tangan lagi yang meriah. Wah. Jadi spesial morning show kali ini adalah spesial Ramadan dan juga Ya. kita lagi ada Di di Turi Ramadan Asyik. betul. Wow, luar biasa Tepatnya ya. di Pasar Turi Mall Baru Surabaya. Jadi besi-besi yang belum tahu daerah Surabaya dan sekitarnya, Sidoarjo, Malang, Gresik, bisa langsung ke sini nih untuk belanja keperluan nanti buat lebaran. Betul. Kan mungkin sekarang masih ada waktu ya kan? Masih ada waktu. Masih ada waktu. Mau- Di sini tempatnya dingin. Dingin, terus Bersih. bersih. Iya, Jadi kita lagi oke. ada di Pasar Turi Baru dan sini juga merupakan mall yang katanya itu semakin murah, semakin lengkap tapi tetap murah gitu.
Maksudmu apa? Gak paham. Ngono kok aku. ene wis tak lawa. Enggak gini loh, harga kaki 5 tapi tempatnya bintang 5 gitu Oh loh. gitu. Itu Iya, kayak iya, ini iya. ya, kayak restoran sebelah gitu slogannya ya. Iya, Tapi enggak, ini kita- loh Toy, kamu tahu dah. Balik lagi ya? Anak ini tadi merasa tertekan banget. Padahal nggak ada yang menekan dia kalau menurut aku. Sebenarnya yang menekan dia itu bukan Apa? siapa-siapa. Siapa? Ya dia sendiri. Ya karena Tertekan keadaan. bobot badan. Iya. Nah, Iya, gini karena- loh, kamu sebenarnya butuh konsultasi nggak sih kayak gitu? Tahu konsultasi? Apa? Tahu. Apa itu konsultasi? Konsul sama? Konsul sama ke orang yang Salah, konsultasi itu konsing usulno konsing ngatasi. Iya betul. Itu. Jadi kayaknya nih ya nggak cuma dia aja yang butuh konsultasi. Siapa sih itu? sebenarnya. Teman-teman dari Unusa juga kayaknya kayak gitu deh. Bener, Kayaknya karena masalah zaman sekarang itu teh zaman now ya. Iya, masalah zaman now nih, anak-anak ini ya ketikung dikit, galau, Ah. ya kan? Oh iya katanya. Iya. Oh, Ya so ampun. sweet loh. Kok musim tikung-tikung ya anak-anak ini ya? Nggak takut kecelakaan? Lah iya. Nah, itu anak zaman sekarang itu dikit-dikit galau. Dia nih tugas nambah dikit aja, wes galau. Betul, Jadi butuh healing gitu butuh ya kan? healing. Jadi Healing makanya aja. dia butuh yang namanya kita datangkan nih Ya. seseorang nanti besti-besti semua ya. Nanti habis ini saya datangkan seseorang yang bisa ngasih pencerahan. Wow, Iya, pencerahan betul, ini ya. pencerahan. Enlightenment. Enlightenment gitu ya. Jadi kan agar temanmu ini tidak tertekan olehmu. Betul. Biar pencerahan ini benar-benar kamu terima dengan lapang dada karena dari orang yang profesional. Betul. Dan juga kita bakal melihat juga nih ada VT tentang Iya. yang banyak sekali terjadi akhir-akhir ini nih, Ya, kamu jangan niru loh ya. Kamu jangan niru. Jangan niru. Please, kamu Iya jangan. kan? Oke? nyawa lebih berharga, Bu. Nah, itu dia. Kita coba lihat aja nih Oke, VT-nya yang satu ini VT-nya. ya. Mahasiswa yang bunuh diri toh ya. Bundir Gara-gara apa ya. coba? Gara-gara apa coba? Gara-gara Hanya hanya karena melihat dia sama yang lain kan. oh no. Kan Banyak itu. kayak dia nih ngerasa Ah. kayak tugasnya terlalu banyak dan lain-lain. Tugasnya. Kamu jangan kayak dia loh ya. Oh, Tidak, Bu. jangan ya. Salah itu, Bu. Nggak boleh. Oh ya oke. Tapi Nah, kira-kira kita bakal kasih tahu nggak kenapa? apa solusinya dan Iya bagaimana cara dong, mengatasi? iya dong. Iya kan? Kita hadir di sini adalah untuk enlightenment kepada mereka generasi muda yang penerus bangsa yang Betul. sangat ditunggu-tunggu oleh negara kita ini. Iya, siap. Untuk menerima pencerahannya dan sesuai janjiku tadi. Apa? Kan kita mau melakukan enlightenment Enlightenment. untuk para mahasiswa ini. Kita datangkan langsung nih. Ini dia, ada Dr. Hafid. Dr. Hafid. Tepuk tangan dulu dong buat Dr. Hafid. Yang notabene toh ya, Ah. Dr. Hafid ini dosen-dosennya mereka juga. Oh, Dosen begitu. di Nusa ya kan, ya Jadi kan? Dr. Hafid ini adalah dokter kejiwaan ya, dokter. Hah? Kok tahu aja itu? Enggak. Spesialis kedokteran Aku tuh jiwa. kayak gimana gitu loh, Dok. Kalau Toya ngomong dokter kejiwaan. Psikiater. Kalau ngomong psikiater kan lebih luwes gitu ya, lebih enak. Kalau dokter kejiwaan tuh kayak kalau kita mau datang ke Dokter Hafid itu kayak aku sakit jiwa gak sih? Ya memang kan dok ya. Iya, rata setengah dukun ya. Bener, Rata bener, setengah bener. Kamu kok pinter kayak lah, kakak pinter kamu. Gimana kabar Dr. Hafid? Baik, alhamdulillah. Sehat dan bahagia, alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah, sehat dan bahagia, itu Sehat dan penting loh bahagia. Toya. Iya. Sehat dan bahagia, jawaban sehat dan bahagia. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Sebetulnya remeh mungkin ya, Iya. tapi itu kayak statement bahwa aku sehat dan bahagia. Bener, karena nggak semua orang sehat bahagia, Iya, nggak semua orang betul. bahagia itu sehat. Tapi ada orang Ada bahagia yang menyembunyikan sakitnya Nah, makanya juga. tadi itu kan. Yang penting kita kelihatan bahagia. Seperti ini dok, seperti ini dok, seperti itu dok. Nggak cuma aku ini banyak yang ketawa-ketawa kayak gitu. Iya. Banyak yang pura-pura bahagia. Ketawa-ketawa tapi
tapi nanti pulang nangis-nangis kan kamu di dalam helm ya kan? Siapa yang kayak gitu? Di dalam helm. Iya. Gimana maksudnya? Keong emang mereka nangisnya di dalam helm. Pakai helm. Sampai nangis. Nangis, toh ya. Ya kan helm. beda bahasanya kalau nangis di dalam helm. Memang ini menjadi apa ya, sebuah masalah akhir-akhir ini gitu ya, yang dimana anak muda pasti nggak jauh-jauh sama gadget. Iya. Tadi teman kita tadi itu juga gitu kan, mainan handphone aja gitu. Dia ngerjakan tugas loh handphone itu. Tapi kan judulnya tetap main handphone, apapun yang dilakukan kan main handphone. Bener nggak? Kamu mainan apa ngerjakan tugas tadi? Kerjain tugas. Sama. Tugas yang Tapi HP-nya terpaksa. cilik ya. Ya iso ngetik ya. Iso. Gak apa-apa, mending main handphone daripada main perasaan ya. Oh, daripada main hati juga. Makanya ya kan. Nanti itu berdarah. Sakit tapi tak berdarah. Sakit tapi tak Iya. berdarah. Iya dok ya. Siap. Ya. Nek ngomongin ngene aku Iya, menyimak aja. Enggak, dia tuh siap kayak emang hostnya butuh dokter jiwa. Iya. Kenapa Iya sih. didatangkan Iya sih, Dok. beliaunya karena memang hostnya lagi butuh kayaknya gitu. Iya, Jadi ini kan memang, saya ada timer kan. Kalau konsultasi kan biasanya ada. Oh benar. Enggak. Bisa BPJS kok kalau di rumah sakit. Oh bisa. Ini kok tambah promo ya. Oh iya. Kita kembali ke topik ya. Benar. Ya Pak Dokter juga ini loh, apa namanya? Buka praktek kan dok? Praktek Iya, juga iya, kan? iya. Di mana? Dok? Di Rumah Sakit Pendidikannya Unusa di RSI Jemur Sari. Oh. Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Ya. Surabaya. Ya. Itu sebelahnya Unusa. Sebelahnya Kamu Unusa tahu? kampus B. Tahu. Oke, iya. Jadi kalau mau ketemu sama Dokter Hafid, konsul dengan dokter yang wajah-wajah opa-opa ini ya kan, di Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Surabaya. Iya, tapi ngomongin soal masalah yang terjadi saat ini tentang gadget tadi itu, Ya. dok. Sebenarnya kita ada antisipasi atau ketika sudah terjadi ada solusi gitu nggak sih? Sebenarnya kan gadget nggak bisa dipisahkan ya sekarang ya. Benar. Malah mungkin kalau generasi adik-adik mahasiswa itu kan disebut sebagai digital natives ya. Digital Digital Ya, natives. digital natives itu artinya dia sangat-sangat familiar dari kecil mungkin dia sudah bersahabat dengan gadget itu. Bahkan mungkin kalau misalnya kita sekarang di mall ada anak kecil lagi makan supaya dia mau makan dikasih HP sama Iya, benar, biar benar, diem, benar. dikasih HP Iya. gitu kan. HP. Akhirnya Iya. mereka lebih familiar dengan HP. Bahkan ada beberapa anak kecil yang mungkin saya amati itu majalah dibuka, di scroll. Dikiranya HP lah itu kan saking majalah padahal. Kalau menurut kita itu kan, loh, mosok saya majalah di scroll Iya, tuh. iya, iya. Bagi anak yang belum bisa membedakan apakah itu Ini layar atau oh, iya, majalah iya, itu oke. sangat-sangat berpengaruh ternyata. Sangat Ya, gitu, oh. gitu Iya. banget ya dok ya. Tapi saya Untuk pengen tahu anak-anak. anaknya siapa itu kayak gitu. Masa majalah di scroll. Gak tahu kan. Artinya seperti itu gitu loh, sedalam itu pengaruhnya kalau buat psikologi seorang anak apalagi kalau di bawah usia 5 tahun begitu. Oh, ya Tapi kalau mereka kan nggak di bawah 5 tahun dok. Ya, Kalau ya. di usia-usia mereka, gadget itu pengaruhnya sampai sejauh mana? Sebenarnya kalau yang sekarang ini terjadi itu kan orang jadi membanding-bandingkan kualitas hidupnya dengan orang lain ya. Dibanding-bandingin, saing-saing. Oke. Ayo dok. Iya, ayo, Dok. tadi kan soalnya sempat bilang ya kalau misalnya lihat di sosial media itu kan Iya. rasanya kita pengen healing tapi kemampuan masih belum bisa ke sana. Seakan-akan healing itu seperti orang lain yang harus traveling ke luar negeri, keluar kota. Padahal enggak ya. Padahal enggak ya. Padahal healing itu kan cuma sekedar duduk bersama dengan orang yang disayangi, itu cukup healing kan gitu. Dok biasa aja, orang yang disayangi nggak usah gini sih. Orang yang disayangi. Oh gitu. Kalau Iya, saya iya, healingnya iya. cuma satu. Iya. Hilang. Oh hilang ya. Enggak. Artinya digoleki bosnya gak dibales. Hati-hati. Digolek dosa, Karena dia nggak bisa bangun dok. Ya itu kayak sih. Kalau aku enggak, healingku lebih syar'i. Apa Apa itu? itu? Healingku di atas sajadah. oh Masya Allah. Subhanallah. sosmedan maksudnya. Temenan, guru. Kok tahu dok? Podo. Tapi sebenarnya healing memang tidak perlu yang sampai Mengeluarkan uang. mengeluarkan uang Iya, sampai budget yang yang sampai traveling sekian-sekian gitu kan, benar, ya. benar. Atau- Enggak, karena kamu tahu enggak sih Toy? Karena dok ya, apa yang diajarkan sekarang kayak di Toktik, di media-media sosial itu bahwa healing itu sama dengan naik jet pribadi. Iya, iya, iya. Harus ke luar negeri. Tapi sebenarnya bukan Harus diajarkan, pakai
Bukan jas diajarkan, jaket tapi itu yang kayak tebel-tebel kebiasaan itu. aja sih. Orang-orang Bukan, melakukan itu. bukan. Masa diajarkan? Semacam itu kayak pengakuan nggak sih, Dok? Ya, itu Validasi. istilahnya, Iya, validasi. ya betul, validasi. Tapi akhirnya jatuhnya itu istilahnya ke hedonic treadmill. Lah, Nah, Hedonic treadmill itu artinya kita seakan-akan Treadmill sama tapi hedon benar-benar gitu ya. tapi kita itu seakan-akan nggak kemana-mana sebenarnya. Kita itu pengen hedon tapi sebenarnya kualitas hidup kita itu di situ-situ aja gitu kan. Ah, iya, Kalau betul. treadmill kan seakan-akan kita lari tuh mengejar sesuatu. Benar tapi nih, di situ-situ benar nih, aja benar, kan? benar, benar. Tapi Tapi namanya adalah hedonic hedonic treadmill. 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 Jadi kita seakan-akan hidup kita sudah mencapai sesuatu, faktanya enggak. Kualitasmu tetap di situ aja gitu loh. Itu Iya. makanya katanya Pak Dokter itu hedonic treadmill Ya, tadi. Iya, hati-hati. hedonic Kayaknya treadmill kita udah melakukan sesuatu ya, tapi di situ hello. aja. Tapi Di sebenarnya situ-situ aja. hedonic itu boleh atau enggak, Dok? Kalau sudah pada istilah hedon itu kan pasti sudah berlebihan. Kalau kita sekedar enjoyment menikmati itu is okay. Berarti ini kita sudah hedon ini ya. Hah? Kita berlebihan loh, Ning. Iya kan? Hah? Ya, kamu mereknya apa bajumu? Enggak sih, ukuran tubuh kita tuh berlebihan. Ya Allah. Bukan ya? Bapak, Bukan gitu ya? ukuran tubuh lagi. Tapi Katanya ya, itu hedon itu yang berlebihan. Lah kita ini ukuran tubuhnya berlebihan, berarti kita coba hedon. semuanya yang ada di sini, besti-besti yang ada di rumah juga ya. Minta tolong semuanya di zoom kamera ya kan. Ha-ha. Yang paling gak hedon itu cuman kakak. Udah kakak itu. Cuman kakak itu yang pegang ini. Aduh. Pegang apa, Bram. Ya Cuman sudah. kamu tuh yang gak hedon. Selamat bro. Perilaku bermasalah Bermasalah ya. pada anak. Ya, yang Iya. memang sering banget terjadi ya. Memang kalau zaman sekarang itu memang kayaknya yang seperti itu udah banyak sekali toh ya. Iya, tapi Dan memang- kadang-kadang tidak disadari oleh orang tuanya. dan memang yang paling banyak itu anak dan remaja ya, Dok ya, atau gimana? Mungkin saat ini yang ketahuan ya. Iya. Padahal beberapa waktu yang lalu juga ada seorang ayah loh yang sampai kemudian melakukan kekerasan ke anaknya gara-gara dia kalah permainan games. Mungkin tahu beritanya. Jadi ketika dia kalah main games, anaknya nangis, ibunya masih keluar, Iya. kemudian dia melampiaskan kekesalan itu ke anaknya. Jadi Allah. sebenarnya pengaruh gadget itu kalau seandainya memang dia seorang individu yang rentan, maka dia bisa beresiko melakukan kekerasan. Sangat resikonya sangat besar gitu. Iya, Dok, setiap individu punya variasi. Cuman yang paling penting itu kan mengenali apakah kita ini termasuk individu rentan atau bukan begitu. Nah, cara mengenalinya gimana? Oh, Cara iya. yang paling sederhana kalau kita gampang ke trigger, kalau misalnya lihat suatu postingan seneng, tiba-tiba ikut seneng dan pengen ngikutin, atau postingan sedih kita Kita juga ikut pengen ngikutin, sedih. itu sebenarnya kita individu yang Tapi rentan. kan ini yang begitu. paling banyak kan anak-anak nih dok Iya. ya. Berarti kan pendamping. Terus anak itu kan sangat jarang bisa mengidentifikasi dirinya sendiri. Bahkan hampir nggak bisa Iya, mengidentifikasi dirinya sendiri. Lah gini nih, kan dari tadi nih saya kalau lihat Viti, selalu bahasanya bunda. Bunda. Bunda, Iya, iya. bunda. Terus ayahanda di mana tempatnya dok? Bapaknya kerja. Tapi sebenarnya Tapi begini. kan nggak gitu juga dok Tapi konsepnya. sebenarnya ya ada dua hal ya. Yang pertama kalau misalnya kita mengenali pada pada permasalahan ya, kita Iya. harus tahu anak itu usia berapa. Oh. Kalau di usia 3 tahun ke bawah memang pembentukan egonya itu masih sangat didominasi interaksi Oleh orang dia tua. dengan orang tua dan ayah maupun ibu begitu ya. Tapi di atas usia 7 tahun maka fokus disiplin itu harus diberikan kepada ayahnya. Oh, Gitu. fokus Oleh disiplin ayah ya? ya, oleh ayah kemudian ditujukan kepada Anaknya. anaknya begitu. Di usia Kadang-kadang 3 tahun ke atas. 7 tahun. tujuh. Nah, sekolah 7 dasar tahun. patokannya yang paling gampang gitu. Ya, iya. Nah, kita bisa melihat bahwa anak-anak yang kemudian dalam tanda kutip ya sudah teracuni dengan gadget itu minimal regulasi emosinya itu sudah terganggu. Jadi ketika HP-nya di stop, HP-nya diminta sama orang tuanya, emosinya langsung meledak bahkan HP itu bisa dibanting. Dan itu sangat sering banget terjadi ketika di ruang terapi itu ketika ada konseling kemudian Iya. ada anaknya nggak bisa menunggu ya, nggak bisa dialihkan dan dia betul-betul Harus berusaha HP. ngambil ke Allah. tasnya Sampai kayak mamanya gitu untuk loh. ini. Tapi itu untuk minta sama HP dengan gitu. tantrum juga gak sih, Dok sebenarnya? Berbeda. Beda ya? Cuman begini, meminta sesuatu sampai membahayakan dirinya ya, itu termasuk tantrum. Oh. Tapi bukan hanya tantrum itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Ya. Kalau dulu mungkin kecilan saya tantrum minta helikopter misalnya gitu. Iya, Dulu nang minta pasar kan gitu. permen, Minta neker. sukus gitu ya. Neker. Iya. Kalau sekarang mungkin karena sudah edik ya atau kecanduan Iya, benar. HP itu bisa mengalami tantrum. Jadi kalau boleh saya garis bawahi dok, jadi uswah ya, Ya, contoh
contoh seorang ayah, seorang ibu, yaitu bahasa Arabnya, atau ya uswah, contoh. Jadi memang anak sekarang itu nggak bisa kalau cuma diomongin toh. Ibu nih kayak misalnya ya, kan sekarang ini dok ya, yang sering terjadi itu kan ibunya bilang, HP-an gak usah HP-an, tapi ibunya nonton live TikTok, belanja, Melok kayak bisa. gitu kan. Joget-joget Iya, ibunya Biasanya juga nggak ikut-ikutan gitu. TikTokan juga gitu Kalau kan. saya biasanya yang gini, lagi batuk-batuk, makanya aja HP-an naik gitu. Masuk padahal. Padahal Oh Padahal maksudnya, kan gak nyambung ya kan. Iya kan? Kalau aku pusing ini makanya aja HP-an naik. Iya kalau itu iya. Makanya kita lah, HP-an ojo turu ae. Ojo HP-an ojo turu. Ojo turu ambek HP-an. Ojo HP-an ambek turu. Apa ini? Gimana ini dok yang benar? Turu ae. Ya, tapi orang tuanya pegang HP terus Iya, kan benar. nggak sinkron gitu loh. Makanya kan katanya Pak Dokter, saya ini setuju kalau Pak Dokter bilang ya kalau itu mulai dari contoh orang tua, karena anak itu akan melihat, meniru ya dok ya. Betul, betul. Tapi juga Iya. ada pengaruh tentang cara bersosialisasi juga ya dok ya. Iya, iya. Bahwasanya kan mungkin ada banyak sekarang orang-orang, apalagi anak-anak kampus ini kan sekarang lagi trennya itu trust issues. Oh. Sehingga Uh-uh. jarang berkomunikasi Yes. atau bersosialisasi dengan orang lain. Memilihnya itu dengan cara bahagia tuh ngelihat Lah, sesuatu ya. yang dia Iya, suka benar, ya kan. benar. Idol ya. Nah, terus sekarang, K-pop, terus gitu, sekarang drakor, itu juga ya kan. di Toktik itu sering muncul ya, kamu nggak perlu banyak teman. Heeh. Semakin tua usiamu, semakin dikit lah. Oh, kayak gitu-gitu itu. Jadi kita Ha-ha. tahu ya FYP-nya Ning Ani udah seperti itu. FYP kita enggak kok ya. Enggak Oh, ya. enggak loh. Enggak ya. Iya kita enggak lihat sih? yang lucu-lucu ya. Kamu loh, iya sama loh. Ada yang jauh sama loh toh ya. Kamu seusia dengan Ning Ani. Kalau Loh. seandainya